Halo Bang, hari ini kita kedatangan unit bekas berkualitas drone sejuta umat yang biasa dipakai di berbagai elemen pilot ya. Mau dari kalangan pilot baru, pemula, atau pilot yang udah lumayan bisa, atau bahkan pilot yang udah bener-bener pro. Ini dia DJI Mini 3 Pro. Ya, ini kebetulan kita dapat unit bekas. Kita mau kenalin dulu, barangkali di sini ada abang-abang yang belum begitu mengenal DJI Mini 3 Pro. Dan bedanya apa sih DJI Mini 3 Pro dengan DJI Mini 3 Basic? Serta bedanya apa sih antara RC1 dengan RCN1? Ya, keunggulan dan kelebihannya apa antara RC1 dan RCN1? Ini kalau RC1 tuh kayak gini ya Bang ya. Kalau RCN1 itu bentuknya kurang lebih kayak begini. Dia tanpa layar ya bentuknya. Kalau kayak gini, ini RC1. Nah, ini unitnya. Nah, untuk para pemula biasanya suka agak bingung nih. Cara ngebedain Mini 3 Basic dan Mini 3 Pro ya. Kalau secara look, memang dia betul-betul mirip identik lah. Hanya ada sedikit perbedaan yang bisa kita lihat untuk membedakan antara Mini 3 Pro dengan Mini 3 Basic. Coba di sini teman-teman, abang-abang dilihat. Kalau Mini 3 Pro dari fisiknya, untuk membedakan Mini 3 Pro dengan Mini 3 Basic dari fisik, yang pertama jelas di sini ada tulisan Mini 3 Pro. Kalau Mini 3 Basic di sini hanya ada tulisan Mini 3, tidak ada Pro-nya. Yang kedua, untuk cara membedakannya, kalau Mini 3 Pro itu terdapat sensor tabrak. Ini sensor tabrak depan dan di belakang juga dia ada sensor tabrak. Jadi Mini 3 Pro punya dua sensor tabrak, yaitu sensor tabrak depan dan sensor tabrak belakang. Perbedaannya dengan Mini 4 Pro, kalau Mini 4 Pro sensor tabraknya lebih lengkap, dia depan, belakang, kanan, kiri, sama atas. Kalau bawah, optical flow ya, semuanya sudah ada, DJI, seri DJI apapun sudah ada optical flow-nya. Ini yang mempengaruhi drone itu terbangnya stabil, nggak naik turun, ini dari sensor bawah ini bukan sensor tabrak. Jadi cara membedakannya, secara fisik, yang pertama ada tulisan DJI Mini 3 Pro, yang kedua terdapat sensor tabrak depan dan belakang. Kalau DJI Mini 3 Basic tidak terdapat sensor tabrak ini. Tidak terdapat sensor tabrak dan nggak ada tulisan Pro-nya. Nah, untuk baterainya sendiri, kita kebetulan dapat unit yang cc-nya masih 3 ya. Oke, di sini saya bakal ngejelasin ke abang-abang perbedaan baterai Mini 3 dengan Mini 3 Pro dan Mini 4 Pro. Sebetulnya ada nggak sih perbedaan antara ketiga seri DJI ini? Ya, kalau dibilang perbedaan sebetulnya nggak ada. Semua baterai yang di tangan saya ini, yang bawaan Mini 3 Pro, ini bisa dipakai, ini kompatibel untuk Mini 3 Basic dan Mini 4 Pro. Kemarin tuh banyak teman-teman, abang-abang yang pada nanya, Bang, baterai Mini 3 Pro bisa nggak dipakai ke Mini 4 Pro? Atau sebaliknya, Mini 4 Pro bisa nggak dipakai di Mini 3 Pro? Atau Mini 3 Pro bisa nggak dipakai di Mini 3 Basic? Nah, jawabannya simple. Semuanya kompatibel. Jadi, baterai ini abang bisa pakai di 3 seri drone DJI itu ya. Semuanya bisa dipakai. Ke Mini 3 Pro masuk, Mini 3 Basic masuk, Mini 4 Pro juga masuk. Selanjutnya saya akan ngejelasin gimana cara setupnya ya. Mulai dari awal banget kita megang unit ini ya. Untuk setup kita bebas. Mau mulai dari drone dulu atau dari remote dulu. Di sini ada kaki belakang dan ada kaki depan. Untuk buka dan untuk menutup ini abang bebas. Mau buka nutup yang mana aja lebih dulu. Nggak apa-apa. Cuman bedanya gini ya. Kalau kaki belakang itu bukanya ke samping. Dan kalau kaki depan itu bukanya ke bawah kayak gini. Tuh ya, ke bawah. Dan untuk gimbalnya kita buka seperti ini. Ini hati-hati karena banyak pemula drone, pilot-pilot pemula itu nggak pada ngerti. Bahkan sempat ada kejadian dia buka kaki depan itu ke samping. Dikira keras, dia paksa sampai di sininya retak. Makanya hati-hati ya. Ingat, kaki depan ke bawah, kaki belakang ke samping. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ini juga sering kejadian, teman-teman, abang-abang yang baru mulai main drone, dia start drone, ngidupin, tapi lupa nyabut pengaman gimbal ini.
Ini bahaya banget. Jadi dia masukin, ini cara masukin baterainya. Dia start tanpa ngebuka ini. Alhasil drone-nya hidup, gimbalnya kalibrasi dan gimbalnya rusak. Karena di sini masih ada pengaman. Makanya ini sangat perlu diperhatikan. Di sini ada pengaman busa. Ya, saya selalu nyaranin untuk para pemula, pengaman busa ini penting. Tapi lebih penting lagi keselamatan gimbal ketika kita mulai menghidupkan drone. Teman-teman yang baru mau mulai bermain drone, saya suka saranin ini alangkah baiknya disimpan aja dulu. Khawatir lupa. Oke, selanjutnya kita start. Untuk menghidupkan Mini 3 Pro atau drone DJI apapun, ya seri apapun, ini sama. Menghidupkan, mematikan drone-nya atau remote-nya ini sama ya. Kita klik sekali, kemudian kita tekan. Nah, sampai bunyi gitu ya. Jadi, tek, tek, kita tahan sampai motornya bergerak. Tertak, tertak. Nah, berarti mesin sudah hidup. Nah, untuk mematikannya juga sama. Dipencet sekali, dua kalinya kita tekan ya. Tek, tek. Nah, sampai dia kedip kita lepas. Gitu ya. Saya ulangi. Bagaimana cara menghidupkan remote? Menghidupkan remote sama seperti menghidupkan drone. Jadi kita pencet sekali, pencet lagi. Sampai bunyi tenenet, ya langsung booting. Ini tampilan kameranya ya. Tampilan kameranya. Ini landscape dan ini portrait. Oke. Saya setting tombol C2 ini untuk portrait dan landscape. Nah, kita klik, dia kembali ke landscape. Ini true portrait ya, jadi kameranya muter. Coba diperhatikan. Nice. Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk RC1, dia penyimpanan joysticknya itu ada di belakang. Dan untuk RC-N1 itu penyimpanan joysticknya ada di bawah. Di belakang ini ya. Tinggal diambil dan dipasang. Sip. Kita tes fly. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses arming ya. Arming itu kalau bahasa motor, kita tuh biasa ada starter namanya. Untuk menghidupkan motor ya. Jadi, cara armingnya, joystick yang kanan digeser ke pojok kiri bawah. Untuk joystick yang kiri digeser ke pojok kiri, pojok kanan bawah ini ya. Jadi dia berbarengan. Ini untuk menghidupkan motor. Nah, motornya akan hidup. Saya ulangi. Mari ya. Jadi semuanya ke dalam. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk mematikan motor, ini kita bisa kayak gini juga. Atau kalau saya biasanya, ini lebih simple. Cukup joystick kiri kita turunkan ke bawah dan tahan. Otomatis dia akan mati ya motornya ya. Tinggal kita arming dan take off. Take off itu ada di tangan kiri. Ini untuk atas, bawah, muter. Kalau ini untuk maju, mundur, geser bodi kanan dan kiri ya. Untuk take off kita ambil yang ini. Ini yang tadi saya bilang, joystick kiri itu untuk putar bodi. Coba kameranya ke atasan sedikit, lebih kelihatan drone-nya. Oke. Sip. Jadi kalau kita geser sini, bodinya muter. Kita geser kemari lagi, bodinya muter. Ini untuk naik, ini untuk turun. Nah, kalau joystick kanan itu untuk maju. Nah, ini nggak bisa maju ya, karena ada sensor tabrak. Dan ini untuk mundur. Maju. Dan ini untuk samping. Oke. Ini untuk kanan, kiri, maju.
Oke abang-abang, jadi itu tadi hasil kamera DJI Mini 4 Pro di siang hari. Terik banget. Abang bisa lihat hasilnya bagaimana. Kecil-kecil mampu meredam sinar matahari, jadi hasilnya nggak bias di kamera ya. Gitu ya bang ya. Mungkin cukup sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau seneng dengan video kita, silakan di subscribe dan di like ya. Kalau nggak seneng, tolong jangan di dislike ya. Apalagi dihujat. Jadi kita sama-sama belajar bareng ya, bang abangku. Salam satu hobi. Terima kasih.